Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdia Ain Angelina Sution dengan NIM 0306202103 akan menjelaskan mengenai features, stage names, dan soft names. Nah, yang pertama itu adalah features. Nah, features ini adalah tulisan hasil reportase ataupun peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, kemudian mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati dari pembaca. Kemudian features ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu adalah lengkap, kemudian melawan kebiasaan, kemudian non-fiksi, dan bagian dari media massa. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari features ini. Yang pertama itu adalah kreatif, kemudian inovatif, informatif, subjektif, dan valuatif. Kemudian ada stretch names. Nah, stretch names ini atau sering juga disebut berita langsung ini merupakan bentuk penulisan berita yang paling sederhana. Pasalnya karena hanya dengan menyajikan unsur 4W, what, who, when, dan where ini, maka tulisan tersebut itu bisa langsung menjadi suatu berita. Selanjutnya adalah karakteristik stretch names. Nah, yang pertama itu adalah deskripsinya lugas atau jelas gitu. Yang kemudian adalah struktur piramidanya itu terbalik. Selanjutnya adalah soft news. Nah, teman-teman, soft news ini adalah berita ringan atau cenderung menghibur dari laporan peristiwa yang humanis atau manusiawi. Prinsip penulisan soft names ini tidak terikat pada struktur piramida terbalik, sebab yang akan ditonjolkan dalam soft names ini bukan unsur pentingnya, tetapi unsur yang bisa menyentuh perasaan atau halayak ataupun humor touch atau unsur yang menghiburnya. Kemudian soft names ini menginformasikan tentang latar belakang masalah ataupun tokoh atau cerita yang bernuansa human interest. Nah, ada ciri-ciri soft news. Yang pertama itu adalah bisa dipublikasikan kapan saja, sehingga ini tidak terikat waktu. Kemudian mementingkan human interest atau mengangkat aspek kemanusiaan. Selanjutnya, penyusunan berita ini bersifat luas dan berstruktur tidak kakus dan dibagi menjadi 2 jenis dan tidak ada pembatasan jumlah katanya. Selanjutnya adalah media baru. Nah, media baru ini adalah istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Kemudian media baru ini atau yang dikenal dengan neomedia muncul dari berbagai inovasi media yang kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi di masa sekarang. Kemudian perkembangan media massa mutakhir. Nah, media cetak ini merupakan salah satu jenis media massa yang paling tua jika dibandingkan dengan jenis media massa seperti media elektronik, terlebih media online. Dalam sejarah pun tercatat bahwa surat kabar muncul dan ada sejak ditemukannya sebuah alat mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Pada era masyarakat informasi industri media massa, mau tidak mau itu harus transformasi dari bentuk analog menjadi digital, karena ciri khas produk teknologi di era ini menawarkan produktivitas, efisiensi, kecepatan, dan lintas batas. Kemudian tantangan jurnalis. Nah, tugas jurnalis ini memberikan informasi berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan, yang dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya itu akan dipublikasikan kepada masyarakat sesuai kebenaran. Profesi ini lama-lama akan terganti jika jurnalis tidak mengikuti perkembangan zaman. Dalam kondisi ini, jurnalis harus bisa beradaptasi dengan berkembangnya informasi yang mengikuti zaman media baru atau neomedia. Selanjutnya, oleh karena itu ada beberapa tantangan yang dihadapi jurnalis pada saat ini. Yang pertama itu adalah media massa digital itu semakin mengglobal. Nah, media massa
saat ini tuh menghadapi tantangan terkait perkembangan teknologi dan globalisasi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknologi informasi ini berkembang dengan cepat sehingga membuat informasi mudah disebarkan dan diakses secara global. Internet menjadi saluran cepat yang mengantarkan informasi dengan aturan yang masih terbatas, namun dapat memberikan dampak yang luas. Selanjutnya itu yang kedua adalah jurnalisme warga ataupun jurnalisme ataupun jurnalis. Jurnalisme warga ini dimaknai bahwa siapa saja dapat menjadi jurnalis. Tentu saja keberadaan jurnalisme ini menjadikan tantangan bagi warga, bagi para jurnalis profesional, karena setiap orang dianggap mampu menyampaikan informasi sejajar dengan jurnalis. Jadi selama ini berita identik dengan pekerjaan media pers yang melakukan kegiatan jurnalistik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.